Shalom. Saya juga menyapa yang menyaksikan secara online. Shalom. Oke, dalam bagian kedua ini saudara, hari ini kita akan berbicara tentang bagian kedua dari judul khotbah yang bulan lalu saudara, yang judulnya Kenapa Manusia Gagal dalam Rencana Tuhan. Nah, sebelum saya masuk ke bagian yang kedua ini mungkin review sedikit. Kalau bulan lalu yang di bagian pertama kita membahas alasan manusia itu bisa gagal dalam rencana Tuhan adalah karena kesombongan. Ya, jadi kesombongan itu membuat rencana yang udah Tuhan siapkan untuk anak-anaknya itu bisa jadi gagal, saudara. Karena kesombongan adalah dosa pertama yang bisa dibilang, dan dosa tertua, dan salah satu dosa yang paling dibenci sama Tuhan. Nah saudara, di bagian kedua ini, kita akan membahas alasan kenapa manusia bisa gagal dalam rencana Tuhan, yaitu karena, boleh next. Alasannya adalah karena kurangnya kesabaran dan pengendalian diri, saudara. Dalam Amsal 16 ayat 32 dikatakan begini. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara, dari ayat ini ada dua hal yang kita bisa pelajarin. Hal yang pertama itu adalah ternyata kesabaran dan pengendalian diri itu sejajar, saudara. Artinya begini, orang yang sabar adalah orang yang bisa mengendalikan diri. Begitu juga sebaliknya, orang yang bisa mengendalikan diri adalah orang yang sabar, saudara. Dan itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua yang bisa kita pelajarin dari ayat ini, saudara. Ayatnya dengan jelas bilang begini. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Maksudnya gimana? Saudara gini. Kalau kita lihat zaman dulu nih, konteksnya zaman dulu. Belum ada tank, belum ada pesawat. Saat seorang raja atau pasukan itu mencoba menduduki satu kota, merebut satu kota. Prosesnya panjang, saudara. Dia akan nyiapin dulu logistiknya, pasukannya, bangun tendanya, berunding, wah panjang, bisa bertahun-tahun. Makanya salah satu pengepungan paling lama dalam sejarah manusia, itu sekitar abad 16-17, saudara. Ada satu kota, dikepung hampir 30 tahun. Dan salah satu negaranya itu yang kemarin baru menang lawan Portugal, saudara. Siapa? Maroko ya. Ketahuan pada nonton nih kayaknya. Nah saudara. Nah tapi Amsal dengan jelas bilang begini. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Kenapa bisa begitu, saudara? Karena begini. Selama-lamanya orang perang pasti akan ada akhirnya, betul ya? Perang dunia kedua berakhir, perang dunia pertama berakhir. Selama-lamanya orang mengepung satu kota, akan ada habisnya, betul ya saudara? Nah tapi kalau orang untuk menguasai dirinya, untuk orang menaklukkan dirinya, itu nggak ada batasan waktunya, saudara. Artinya apa? Artinya begini, untuk menaklukkan diri sendiri, prosesnya seumur hidup. Saya ulangin, untuk menaklukkan diri sendiri, kedagingan kita butuh waktu seumur hidup, saudara. Makanya sesenior-seniornya kita, seberapa berpengalamannya kita, sepinter-pinternya kita, sebijak-bijaknya kita, tidak menjamin kalau suatu waktu nanti kita akan jatuh. Buktinya apa? Dalam satu Raja-Raja 11 ayat keempat dicatat begini, saudara. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuhnya hati berpaut kepada Tuhan. Saudara, Salomo ini kita tahu orang yang salah satu orang yang paling berhikmat, salah satu raja paling kaya, salah satu mungkin orang paling pintar yang pernah ada di muka bumi, saudara. Tapi ternyata semuanya itu gak ngejamin kalau dia benar-benar bisa mengendalikan dirinya. Nah artinya apa, saudara? Siapapun kita yang ada di sini
punya kemungkinan suatu hari bisa kehilangan kendali dan jatuh dalam dosa. Makanya saudara, kalau dari 9 buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera dan lain sebagainya, urutan paling terakhir atau urutan ke-9 adalah penguasaan diri. Kenapa? Karena itu yang paling susah, saudara. Nah, oleh sebab itu saudara, pertanyaannya, kenapa penting kita bahas tentang pengendalian diri ini, saudara? Ada satu alasan aja yang saya mau bahas hari ini. Boleh next? Kenapa penting dibahas pengendalian diri ini? Karena Pengkhotbah 10 ayat yang keempat berkata begini, saudara. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Karena kesabaran mencegah kesalahan besar. Saudara, alasan utama kenapa kita perlu belajar tentang pengendalian diri atau kesabaran, karena kesabaran mencegah kesalahan besar terjadi. Dalam Alkitab ada 2 contoh yang bagus tentang hal ini, saudara. Yang pertama datang dari Saul. Boleh next? Siapa sih Saul, saudara? Saul ini adalah raja pertamanya bangsa Israel. Jadi sebelumnya nggak ada raja, sebelumnya adanya hakim-hakim aja. Nah, habis itu mereka minta raja, dikasihlah Saul, saudara. Nah, Saul ini adalah orang pilihannya Tuhan. Tuhan yang pilih Saul untuk jadi raja. Tuhan yang urapin dia. Nah, tapi sayangnya saudara, kenapa pada akhir hidupnya Saul gagal? Ternyata saudara, karena Saul kurang punya pengendalian diri. Jadi ceritanya gimana? Jadi gini saudara, di ayat yang kita baca nanti, di 1 Samuel 10 ayat 8, ini diceritain bagaimana seorang nabi yang namanya Samuel, itu udah kasih tahu Saul, supaya dia bersabar. Jadi dia ngomong begini, engkau harus pergi ke Gilgal, mendahului aku, dan camkanlah, dia bilang, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu 7 hari lamanya sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. Nah saudara, jadi jelas di sini Samuel pada waktu itu udah kasih tahu Saul. Saul, tunggu ya 7 hari, dia bilang gitu. Tunggu 7 hari, nanti saya akan datang dan mempersembahkan korban ke Tuhan. Nah tapi sayangnya saudara, Saul gak sabar. Saul akhirnya karena dia gak sabar, dia panik. Dia akhirnya mengambil hak Samuel untuk mempersembahkan korban. Dan apa yang terjadi saudara? Akhirnya kerajaan Saul tidak bertahan lama. Makanya di pasal selanjutnya dikatakan begini saudara. Dalam 1 Samuel 13 ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan dalam hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Saudara, mungkin kalau Saul waktu itu sabar, kalau waktu itu dia bisa kendalikan dirinya, Daud gak perlu ada saudara. Tapi dari sini kita belajar ketidaksabaran seseorang, ketidakmampuannya menguasai diri, mengakibatkan rencana Tuhan gagal dalam hidupnya. Dan itu bicara soal yang Saul, saudara, bicara soal negatif. Tapi bagaimana dengan yang positifnya? Di contoh yang kedua, boleh next. Di contoh yang kedua, kita menemukan seseorang yang bernama Daud, saudara. Kenapa Daud ini jadi contoh yang baik untuk bertahan? Bukannya dia jatuh dalam dosa? Nah saudara, waktu kita bicara soal dosanya Daud, terkadang orang fokusnya sama apa yang dilakukan Daud tentang dosanya. Tapi jarang orang bicara bagaimana Daud bangkit dari dosanya. Betul gak saudara? Saudara gini, kalau kita di atas kertas ya, secara hukum aja deh, lebih parah
dosanya Daud apa Saul, saudara? Pasti Daud. Saul itu cuma karena dia nggak sabar. Karena dia nggak sabar, akhirnya dia mengambil hak untuk mempersembahkan korban. Tetapi Daud itu berzina dengan istri orang, saudara. Dan Daud melakukan pembunuhan berencana kepada suaminya Betsheba. Lihat, saudara. Jadi udah double tuh. Udah berzina iya, pembunuhan iya. Harusnya Daud itu dihukum mati, saudara. Nah cuman lucunya, uniknya, kenapa Daud bisa bertahan lama? Kenapa kerajaan Daud bertahan lama, saudara? Bahkan Daud dikasih privilege menurunkan Mesias Yesus. Kenapa, saudara? Jawabannya simpel, saudara. Ada dua. Yang pertama, waktu Daud ditegor sama Nabi Nathan, dia nggak ngeles kayak bajai gitu. Enggak, saudara. Tapi waktu Daud ditegor sama Nathan, dia langsung bertobat. Betul ya, saudara? Tapi beda sama Saul. Saul waktu ditegor, dia ngeles, saudara. Bahkan dia nyalahin rakyatnya atas ketidaksabarannya dia. Dan yang kedua, kenapa Daud bisa dibilang orang yang sabar? Kenapa Daud bisa dibilang orang yang mengendalikan diri? Karena yang kedua, Daud, dia terima konsekuensi dari dosa-dosanya. Apa buktinya? Yang pertama, saudara, waktu dia jatuh dalam dosa, perzinahan dan pembunuhan, dibilang gini, kerajaanmu akan makan pedang, istilahnya kayak gitu. Dan benar, saudara, Absalom anaknya itu mengkudeta Daud. Dan yang kedua, saudara, abis dikudeta, Daud ngungsi kan. Nah di dalam perjalanan pengungsiannya itu, dia ketemu sama orang yang namanya Simei. Jadi Simei ini tuh dari kubunya Saul. Dan benci banget sama Daud. Dan apa yang terjadi, saudara? Waktu mereka berjalan, Daud berjalan beriring-iringan sama pasukannya. Simei mengutuki Daud. Simei menghina Daud, mengata-ngatain Daud. Sampai pasukannya bilang, Tuan, apakah aku harus bunuh anjing mati ini? Tapi lihat responnya Daud, saudara. Boleh next, boleh ayatnya. Sebelumnya. Di 1 Samuel 16 ayat 10 dicatat begini, saudara. Tetapi kata raja, di sini rajanya Daud, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Saudara, seorang raja yang punya kekuasaan, punya anak buah banyak, yang harusnya bisa membungkam mulut musuhnya. Tapi dia gak pakai, saudara. Kenapa, saudara? Karena Daud tahu dan bisa mengendalikan diri bahwa hukuman ini datangnya dari Tuhan, saudara. Makanya gak heran karena Daud ini orang yang sabar, dia nerima hukuman dari Tuhan karena kesalahan-kesalahan dia. Gak heran, saudara, kalau Daud sampai detik ini masih tetap jadi raja terhebat yang pernah dimiliki orang Israel, saudara. Nah, saudara, dari sini kita ngelihat, kita belajar sama-sama dari dua orang ini. Bagaimana kesabaran itu mencegah kesalahan-kesalahan besar terjadi. Tapi bagaimana saat kita gak punya kesabaran, saat kita kurang punya pengendalian diri, justru itu akan bawa malapetaka, saudara. Nah, saudara, dan yang terakhir, gimana caranya biar kita bisa punya pengendalian diri? Bagaimana caranya biar kita bisa punya kesabaran? Yang terakhir, saudara, ada dua hal yang akan saya bahas. Next. Boleh lagi, lanjut? Lagi? Oke. Dan yang terakhir, bagaimana caranya kita bisa punya pengendalian diri? Yang pertama, saudara, sadari dan hindari titik buta kita. Maksudnya apa? Saudara, kalau kita yang berkendara gitu, bawa mobil, itu di dalam dunia kendaraan tuh ada yang namanya blind spot ya, atau titik buta. Nah, titik buta itu tuh di mana orang itu nggak bisa ngelihat kalau lagi bawa mobil gitu misalnya di belakang atau di samping gitu. Nah, saudara, di titik buta ini biasanya adalah faktor terbesar orang kecelakaan, betul gak, saudara?
Ya, karena dia nggak ngelihat, mungkin dari samping, dari belakang, akhirnya kecelakaan. Nah saudara begini, sadar nggak kita sebagai manusia itu juga punya namanya titik buta. Titik di mana kita paling sering jatuh di situ, atau bisa dibilang kelemahan. Entah mungkin di keuangan sering jatuhnya, entah mungkin di dunia malam misalnya, di perjudian dan lain sebagainya. Dan itulah titik-titik buta yang dimana kita tuh nggak bisa berdaya di situ, saudara. Dan kita pertama harus nyadarin hal itu dulu. Kita harus sadarin apa yang jadi titik buta kita. Dan Alkitab ajarin yang kedua, saudara. Dalam Amsal 27 ayat 12 berkata begini. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah, iya. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Saudara, sebentar. Maksudnya gimana? Gini saudara, bukan artinya kita nggak percaya sama Tuhan. Bukan artinya kita selalu lari dari tantangan yang ada, enggak. Tapi begini, Alkitab mengajarkan kalau kita harus punya hikmat, saudara. Artinya tidak selalu masalah atau tidak selalu namanya tantangan harus fight, no, nggak harus. Tapi sometimes kita harus flight. Nggak selalu kita harus menghadapi tantangan, tapi sometimes kita harus menghindari tantangan. Salah satu contohnya di dalam Alkitab, saudara, yang paling bagus itu adalah Yusuf. Yusuf kita tahu ceritanya gimana dia masalah hidupnya dan lain sebagainya, sampai akhirnya dia dipercayakan untuk jadi manajer rumahnya Potifar, betul ya saudara? Sampai akhirnya karena mungkin Yusuf ini ganteng, mungkin berkarisma dan lain sebagainya, akhirnya bikin salah satu istri dari Potifar ini tertarik sama Yusuf. Dan apa yang terjadi saudara? Yusuf diajak bobo bareng. Nah sekarang saya mau tanya saudara, kira-kira kalau itu saudara, apakah anda tengking Tante Potifar? Dalam nama Yesus keluar kamu setan gitu, enggak ya? Ya bisa aja sih. Apakah Yusuf doa syafaat di situ? Enggak saudara. Tapi apa yang Yusuf lakukan? Kabur. Kenapa? Karena kalau Yusuf nggak kabur, bisa ada drama perselingkuhan saudara berseri-seri. Nah artinya begini saudara, sometimes memang ada tantangan atau ada titik buta kelemahan kita, di mana kita harusnya menghindar saudara. Amin. Karena Tuhan juga berkata, jangan kita mencobai. Saudara, saya pribadi sebagai hamba Tuhan, sometimes itu banyak, seringkali orang itu ngechat saya, mau curhat, nge-DM segala macam. Dan kalau itu lawan jenis, saudara, saya nggak akan pikir dua kali, saya akan langsung kasih tahu istri saya. Kenapa saudara? Karena saya mau menghindari titik buta saya, saudara. Saya nggak mau mencobai, saya nggak mau sok kuat gitu. Akhirnya apa? Malah nyemplung sama-sama. Nah saudara, itu cara yang pertama. Dan cara yang kedua, boleh next? Hiduplah dalam roh. Maksudnya gimana? Boleh next? Dalam Galatia 5 ayat ke-17 dikatakan begini saudara. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara, kenapa begitu? Karena gini, pada dasarnya semua kegagalan pengendalian diri itu asalnya dari kedagingan kita. Betul nggak saudara? Saya ulangin ya. Kenapa ayat ini penting? Karena begini, kebanyakan kegagalan pengendalian diri kita gagal untuk sabar, kita gagal untuk menguasai diri, itu karena kedagingan kita saudara. Karena selama kita masih hidup di dunia, belum masuk surga, kita masih punya yang namanya hawa nafsu, kita masih bisa emosi, kita bisa iri hati, dan lain sebagainya.
Nah, makanya saudara, kenapa kita harus hidup di dalam roh? Biar apa saudara? Biar kita dibimbing, kita diajar, dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Makanya Yohanes 14 ayat 26 dikatakan begini. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah aku katakan. Nah saudara, oleh sebab itu gimana caranya kita hidup dalam roh? Nggak ada cara lain saudara, seperti yang Bapak Gembala sering katakan, saat teduh setiap hari, hidup intim sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Saudara kalau nggak pernah baca Alkitab, Roh Kudus mau ngingetin apa? Benar nggak? Tapi kalau kita sering baca Alkitab saudara, ayat-ayat itu akan mengalir dalam diri kita, karena Roh Kudus yang ngingetin. Nah saudara, jadi kesimpulannya, boleh next. Kita dapetin 3 kesimpulan, saya boleh minta pemain musik. Ada 3 kesimpulan. Yang pertama, mengendalikan diri adalah proses seumur hidup. Selama kita masih hidup di dunia, kita masih bisa kehilangan kendali dan jatuh ke dalam dosa. Dan kesimpulan kedua, pengendalian diri dan kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar terjadi. Dan yang ketiga, terakhir, cara mengendalikan diri adalah yang pertama, sadari dan hindari titik buta kita. Kita semua punya kelemahan saudara. Sometimes it's good not to fight, but sometimes it's good to flight. Menghindar saudara. Dan yang terakhir adalah hiduplah di dalam roh, intim dengan Tuhan. Dan saudara sebagai penutup, boleh next. Sebagai penutup, Yakobus 1 ayat 12 berkata begini saudara. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Saudara, hari-hari ini saudara, di zaman sekarang ini, yang namanya sabar, namanya penguasaan diri, itu jadi barang yang langka, betul gak saudara? Kita kalau ngelihat di sosmed mungkin, di berita, banyak orang-orang yang kena masalah karena gak bisa menguasai mulutnya. Betul gak? Atau kalau sekarang tuh jempol. Kesel, nulis status di IG, nulis status di WA, nge-tweet. Akhirnya masuk penjara, dibully satu Indonesia. Hal-hal yang seharusnya gak perlu terjadi kalau seseorang itu punya penguasaan diri. Atau kalau kita lihat dunia kriminal saudara. Baru kemarin berapa bulan lalu dapat berita, ada satu keluarga ditemukan kalau gak salah di dalam sumur. Ternyata dibantai sama omnya sendiri, sama keluarganya sendiri, karena ngincer harta warisan untuk main judi saudara. Bayangin aja, satu keluarga dibantai. Atau ada anak bontot yang sakit hati sama orang tuanya, sama kakaknya dibantai semua saudara. Nah artinya, kalau kita ngelihat keadaan zaman sekarang, kesabaran itu jadi satu hal yang langka saudara. Jadi satu hal yang mahal hari-hari ini. Kelihatannya kalau sekarang tuh orang kesenggol dikit udah bisa main hajar aja saudara. Nah tapi Alkitab yang tadi Yakobus 1 ayat 12 dengan jelas bilang begini saudara. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Kenapa saudara? Karena waktu dia sudah tahan uji, dia akan menerima apa saudara? Mahkota kehidupan. Artinya begini, orang yang sabar yang akan dapat berkatnya Tuhan. Lihat Abraham saudara. Berapa lama dia menanti Ishak? 25 tahun. Lama banget saudara. Tapi karena dia beriman, dia sabar. Makanya sekarang lahirlah kekristenan. Kalau dia gak sabar, Kristen gak ada saudara. Daud sebelum jadi raja,
sebelum diurapin jadi raja, bertahun-tahun dikejar sama Saul. Hidupnya menderita banget saudara, sampai pura-pura jadi orang gak waras. Tapi karena dia bertahan saudara, lihat, karena dia bertahan, dia sabar, dia kendalikan dirinya. Hari ini kita bisa belajar banyak dari Daud. Atau kayak para rasul, atau orang-orang Kristen awal. Kita bisa ibadah hari ini dengan nyaman saudara. Bisa nyembah Tuhan dengan nyaman. Karena ada darah dari orang-orang Kristen yang dulu. Yang bertahan dalam imannya. Betul gak saudara? Dulu Kristen dibantai saudara, disalib, diadu sama binatang. Anda kebayang gak kalau mereka gak bertahan? Anda kebayang gak kalau mereka gak bertahan dalam pencobaan itu? Kita gak ada di sini saudara. Nah saudara, begitu juga dengan kita. Apapun yang lagi kita alamin hari ini saudara, enak gak enak, baik gak baik, pahit ataupun manis, saya cuma mau bilang satu hal, bertahan, sabar. Karena suatu hari Anda akan lihat janji-janji Tuhan digenapin dalam hidup saudara. Amin saudara. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara, sebelum 2022 ini berakhir dan masuk ke 2023, biarlah kita semakin punya penguasaan diri.